Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya, dan sekarang ini saya akan mempresentasikan tentang peta perjalanan Paulus yang pertama dan kedua. Sebenarnya peta perjalanan Rasul Paulus itu dibagi menjadi 4 bagian. Peta perjalanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun yang saya pilih di sini yaitu peta perjalanan Paulus pertama dan kedua. Namun sebelumnya itu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Selun Delisha dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C. Nah, berikut kita akan meninjau tentang peta perjalanan Paulus yang saya sudah rekap, dan semoga tugas saya kali ini dapat membantu kita menambah wawasan kita tentang isi dari perjalanan Paulus yang pertama dan kedua. Nah, peta perjalanan Paulus yang sudah saya rekap ini, langsung tunggu sebentar karena saya sekarang pakai aplikasi screen record. Nah, kamera saya perbesar sedikit ya. Pertama-tama, peta perjalanan Paulus ini dimulai dari yang pertama itu kita mulai dari saya akan jelaskan pertama mulai dari di wilayah Gaza. Kita zoom dulu. Pertama kita mulai di daerah Gaza yang nomor 1. Kita lihat yang nomor 1 di bawah. Nah, di Gaza ini Filipus berkhotbah tentang Kristus dan membaptis seorang sida-sida Ethiopia dalam perjalanannya ke Gaza. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Nah, kemudian di nomor 2 di situ ada Yerusalem. Yang nomor 2 itu ada Yerusalem. Nah, di Yerusalem ini kita lihat bahwa peta nomor 12 kita bisa lihat di peta nomor 12 untuk peristiwa-peristiwa yang ada di Yerusalem. Nah, kemudian di nomor 3 ini ada Yafo atau Yope. Nah, di situ Petrus menerima suatu penglihatan bahwa Allah memberikan karunia pertobatan kepada orang-orang bukan Israel. Nah, maksudnya di sini Allah memberikan di sini Petrus menerima suatu penglihatan bahwa Allah memberikan suatu pertobatan kepada umat-umatnya yang bukan Israel. Nah, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat dan pasal yang ke-11 ayat 5 sampai 18. Nah, di situ juga Petrus menghidupkan kembali Tabita dari yang mati. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Nah, kita kembali ke yang nomor 4. Nomor 4 di Samaria. Di Samaria, Filipus melayani di Samaria. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 13. Serta Petrus dan Yohanes belakangan mengajar di sini. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Nah, setelah mereka menganugerahkan karunia Roh Kudus, Simon si tukang sihir berupaya untuk memberi karunia ini dari mereka. Kita bisa lihat di dalam ayat Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24. Nah, kita kembali ke nomor 5. Di situ ada Kaisarea. Nah, di sini
Setelah seorang malaikat melayani kepala perwira pasukan bernama Cornelius, Petrus memperkenalkan diri untuk dibaptis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Di sini Paulus membuat belaannya di hadapan Agripa. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 sampai 26. Nah, di nomor 6 itu ada Damsyik. Di sini ada Damsyik. Nah, Damsyik ya. Mohon maaf karena kamera saya. Ya, kita lanjut. Di Damsyik ini Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Di dalam kita bisa lihat dan kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 7. Setelah Ananias memulihkan penglihatan Saulus dibaptis dan memulai pelayanannya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 27. Nah, untuk di nomor 7 ada Antioquia atau di Aram. Nah, di sini para murid pertama kali di orang Kristen. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Agabus menubuatkan bencana kelaparan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28. Nah, pertengkaran besar timbul di Antioquia mengenai sunat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 26 sampai 28 dan pasal 15 ayat 1 sampai 9. Di Antioquia, Paulus memulai misinya yang kedua bersama Silas, Barnabas, dan Yudas. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 22 dan ayat 30 dan 35. Nah, kita lanjut di nomor 8. Di nomor 8 ini ada tempat Tarsus. Nah, di situ ada tempat Tarsus. Kampung halaman Paulus. Paulus dikirim ke sini oleh para saudara untuk melindungi nyawanya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 29 sampai 30. Nah, di nomor 9 ada di situ Siprus. Di situ ada Siprus. Nah, setelah dianiaya sebagai orang suci, dia melarikan diri ke pulau ini dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Nah, Paulus melakukan perjalanan melalui Siprus pada perjalanan misionalisnya yang pertama dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 5. Sebagaimana dilakukan Barnabas dan Markus belakangan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 39. Nah, di nomor 10 ada tempat bernama Pasfos. Sini. Di nomor 10 ada Pafos toh. Di sini ada Paulus mengutuk seorang tukang sihir. Di sini Paulus mengutuk seorang tukang sihir. Dapat kita lihat dan dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 dan sampai ayatnya yang ke-11. Nah, kita kembali ke nomor 11 ada Berbe. Maaf, akan saya baca. Di sini Paulus dan Barnabas mengkhotbahkan Injil di kota ini. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 6 sampai 7 dan pasalnya yang ke-20 sampai 21. Nah, kita lanjut di nomor 12. Di situ ada Listra. Ketika Paulus menyembuhkan orang yang timpang, dia dan Barnabas disambut sebagai dewa. Paulus dirajam dan disangka mati, tetapi pulih dan melanjutkan berkhotbah. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 6 sampai 21. Kediaman dari Timotius. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Nah, kita lanjut di nomor 13.
Nomor 13 ada Ikonium. Pada misi mereka yang pertama, Paulus dan Barnabas berkhotbah di sini serta diancam dengan perjamaan. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 51 sampai pasal 14 ayat 7. Nah, di nomor 14, kita lihat di nomor 14 ada Logdia dan Kolose. Nah, di Logdia adalah salah satu cabang gereja yang Paulus kunjungi dan terima surat-surat darinya. Di dalam Kolose 4 ayat 16. Itu adalah salah satu dari tujuan kota yang tercatat dalam kitab Wahyu. Kolose berada 18 km dalam kitab Wahyu. Kolose seorang Kolose berada 18 km ke timur Logdia. Paulus menulis kepada para orang suci yang tinggal di sini. Di nomor 15 ada Antiokhia. Kita bisa lihat di nomor 15 Antiokhia atau di Pisidia. Nah, pada misi mereka yang pertama, Paulus dan Barnabas mengajari orang-orang Yahudi bahwa Kristus datang dari beni keturunan Daud. Paulus menyampaikan Injil kepada bangsa Israel. Kemudian orang-orang bukan Israel, Paulus dan Barnabas dianiaya dan dipaksa keluar. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 50. Nah, di nomor 16 ada Miletus. Di nomor 16 itu ada Miletus. Ya. Saat di sini pada misinya yang ketiga, Paulus memperingatkan penatua gereja bahwa serigala-serigala yang ganas akan memasuki kawasan domba. Dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 31. Nah, di pasal 17, di nomor 17 itu ada Patmos. Nah, di Patmos itu ada Yohanes. Yohanes adalah tahanan di pulau ini. Ketika dia menerima penglihatan-penglihatan yang sekarang dimuat dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu 1 ayat 9. Nah, kemudian di nomor 18 dijelaskan bahwa ada nama tempat bernama Efesus. Nah, di perjalanan Paulus juga itu sampai di Efesus waktu itu di nomor 18. Nah, Apolos berkhotbah di sini dengan kuasa di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Paulus pada misinya yang ketiga mengajar di Efesus selama 2 tahun, menginfaskan banyak orang. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 10 sampai dan ayat 18. Di sini dia dianugerahkan karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Nah, dan melakukan banyak mujizat termasuk mengusir roh-roh jahat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 22 sampai 41. Sebagian dari kitab Wahyu ditunjukkan kepada gereja di Efesus di dalam Wahyu 1 ayat 11. Kita lanjut di nomor 19. Di nomor 19 itu ada Troas. Itu yang di atas ada Troas. Kita geser. Kita sudah di bagian di nomor 19. Ada Troas. Saat Paulus berada di sini, pada perjalanan misionarisnya yang kedua, dia melihat suatu penglihatan tentang seorang pria di Makedonia meminta pertolongan. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 12. Saat di sini pada misinya yang mati. Saya juga terlalu kurang mengerti. Dan untuk lebih jelasnya itu kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 6 dan 12.
Kemudian di nomor 20, kita sudah sampai di nomor 20, itu ada di bagian Filipi. Nah, Paulus, Silas, dan Timotius yang menginsafkan seorang wanita bernama Lydia, mengusir roh-roh jahat dan dipukuli, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 23. Nah, mereka menerima pertolongan ilahi untuk meloloskan diri dari penjara. Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Nah, sekarang kita masuk di nomor 22. Dan nomor 22 itu menjelaskan tentang tempat di Korintus, tepatnya di Korintus. Nah, pada perjalanan Paulus di Korintus itu, Paulus pergi ke Korintus pada misinya yang kedua, di mana dia tinggal bersama Aquila dan Priscilia. Dia berkhotbah di sini dan membaptis banyak orang. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Nah, dari Korintus, Paulus menulis suratnya kepada orang-orang Roma. Ya, dia menulis suratnya kepada bangsa-bangsa yang ada di Roma. Nah, kembali kita masuk di nomor 23. Di nomor 23 itu menjelaskan tentang Tesalonika, perjalanan Paulus ke daerah yang bernama Tesalonika. Di Tesalonika ini Paulus berkhotbah di sini selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Rombongan misionarisnya berangkat ke Berea setelah orang-orang Yahudi mengancam keselamatan mereka. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 10. Nah, kita masuk ke pasal nomor 24. Nomor 24 itu ada tempat di Berea. Terdapat tempat di tempat Berea. Nah, di perjalanan Paulus di daerah Berea ini, Paulus, Silas, dan Timotius menemukan jiwa-jiwa yang mulia untuk diajar selama perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Orang-orang Yahudi dari Tesalonika mengikuti dan menganiaya mereka. Nah, di nomor 25 itu ada tempat bernama Makedonia. Nah, Paulus mengajar di sini pada perjalanan yang kedua dan ketiga dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 40 dan 19 ayat 21. Paulus memuji kemurahan hati para orang suci Makedonia yang memberi kepadanya dan kepada orang suci yang miskin di Yerusalem. Ada di dalam Roma pasal 15 ayat 26 dan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 dan pasal 11 ayat 9. Nah, kita masuk di nomor 16. Nomor 16 yang paling di atas itu ada Malta. Nah, di daerah ini Paulus terdampar di pulau ini pada perjalanannya ke Roma. Pada saat perjalanannya ke Roma, Paulus ini kira-kira terdampar di Malta. Nah, kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 32 dan 27 ayat 1. Di dalam juga di pasal 41 sampai 44. Dia tidak terluka oleh gigitan ular dan menyembuhkan banyak orang yang sakit di Malta. Mungkin kayak Paulus ini setelah terdampar di Malta itu mungkin masih banyak penduduk di sana, dan di sini Paulus melakukan mujizat-mujizat seperti menyembuhkan banyak orang dan yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit di daerah sini. Kemudian di nomor 27. Nomor 27 itu yang paling terakhir itu di Roma. Kita sudah sampai di Roma.
Nah, Paulus berkhotbah di sini selama 2 tahun di bawah penahanan Roma. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 ayat 16 sampai 31. Dia juga menulis epistel atau surat-surat kepada orang-orang Efesus, Filipi, dan Kolose, serta kepada Timotius dan Filemon saat ditahan di Roma. Petrus menulis suratnya yang pertama dari Babylon, yang mungkin adalah Roma, segera setelah penganiayaan oleh Nero terhadap orang-orang Kristen pada tahun 64 Masehi. Secara umum dipercaya bahwa Petrus dan Paulus mati syahid di sini. Nah, sekian dari presentasi saya tentang misi perjalanan Paulus yang pertama dan kedua. Semoga penjelasan saya kali ini bisa bermakna untuk kita semua, dapat dijadikan pelajaran, dan lebih kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.